Shalom adik-adik yang di rumah, kembali lagi bersama Kak Yani. Kita akan ibadah online pada minggu hari ini bersama teman-teman kita yang sudah ada di studio semuanya. Pagi ini kita akan bersama-sama, kita akan menyembah, mendengarkan firman, kita mau berdoa bersama-sama di tempat ini. Yuk, kita siapkan hati kita berdoa terus dahulu. Yuk, kita siapkan hati. Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau boleh ada kami di tempat ini, Tuhan, kami percaya ini semua karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk ibadah online pada minggu kali ini yang akan bersama teman-teman kami di tempat ini dan juga bersama teman-teman kami yang di rumah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik ya Bapak. Terima kasih untuk setiap kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, setiap berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan siapkan hati kami akan memuji dan menyembah nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Mana dong tangannya? Angkat kedua tangannya bilang shalom. Yuk kita sapa teman-teman di rumah juga. Shalom semuanya. Yuk kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk kita bersukacita di dalam Tuhan. Yang sudah menerima sukacita katakan yes. Yes. Yang siap memuji Tuhan katakan yes. Yes. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita semuanya bersukacita di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Tapi
Welcome back, ketemu lagi sama Kak Ririn. Udah siap belum minggu ini untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang siap sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan yes. Iya, kakak harap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Oke, hari ini Kak Ririn mau cerita tentang dia mengingatkan. Dia? Siapa tuh dia? Siapa? Ada yang tahu dianya ini tuh siapa? Ya, dianya ini Tuhan. Tuhan mengingatkan. Wow, Tuhan selalu, berarti Tuhan itu selalu ngingetin kita loh adik-adik. Berarti Tuhan kayak alarm ya, mengingatkan ya. Dia tahu dalam segala hal-hal yang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak boleh dilakukan. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu mengingatkan. Nah, hari ini kita mau ngebahas tentang dia mengingatkan. Yuk, kita langsung masuk ke video pertama. Wow, lihat adik-adik, ada apa tuh adik-adik? Iya, pesawat terbang seperti jet ya. Dia terbangnya tinggi dan cepet banget tuh. Film apa tuh? Film Planes, pesawat. Dia bisa muter-muter adik-adik, hebat banget ya. Oh, siapa yang di sini pernah naik pesawat adik-adik? Pernah nggak? Kalau naik pesawat takut ya adik-adik ya rasanya ya. Bayangin, bisa bayangin nggak tuh naik pesawat itu terus diputer-puter, tadi tuh muter, tuh muter-muter tuh. Waduh. Kalau Karin mah udah ketakutan itu diputer-puter di pesawat ya adik-adik ya. Oh, tuh dia lewatin tebing, muter, lewatin atas sungai, terbang lagi. Wow. Apa tuh adik-adik, berasap ya, berdebu. Banyak banget debunya adik-adik itu. Dia lanjut lagi, terbang lagi. Masih terbang, tapi dia terbangnya udah nggak tinggi adik-adik, udah rendah gitu. Bentar lagi dia akan berhenti. Ya, kita langsung lihat nih. Jadi, Karin mau kasih tau dulu nih. Tuhan itu selalu mengingatkan kita dimanapun kita berada. Tapi yang mengingatkan kita langsung tuh bukan Tuhan. Tapi Tuhan itu mengutus Roh Kudus atau malaikat untuk ngingetin kita. Nah, si tugasnya Roh Kudus sama malaikat ini akan mengingatkan kita kalau apa ya? Nih, mari kita lihat yang pertama. Nah, ini cerita tentang Yusuf. Yusuf itu siapa adik-adik, ada yang tahu? Ya, ayahnya Yesus. Siapa adik-adik tuh? Malaikat atau Roh Kudus yang diutus Tuhan. Itu dan ibunya mengungsi ke Mesir. Herodes membunuh anak. Tapi pergilah Yusuf, cepat. Malaikat ini ingetin Yusuf suruh pergi karena Raja Herodes mau ngebunuh semua bayi. Dan akhirnya si Yusuf pun buru-buru bangun dan dia membanguni Maria. Setelah dia membangunkan Maria, dia ngasih tahu tadi. Lalu apa katanya? Raja Herodes akan membunuh bayi-bayi. Tuh. Raja Herodes, kenapa? Terus bagaimana? Kita akan kembali ke Nazaret. Ya, kita akan pergi ke Mesir. Sejauh itu, kapan kita pergi ke Yerusalem untuk membawa bayi kita ke bait suci? Pertama-tama kita pergi ke Yerusalem. Kita bersembunyi di keramaian, lalu pergi ke Mesir. Dia mau pergi ke Mesir adik-adik. Itu bayi Tuhan Yesus ya. Tuh, akhirnya dibawa. Jadi, malaikat Tuhan itu
bisa mengingatkan kita waktu kita dalam bahaya, seperti tadi tentang si Yusuf, ya kan? Dia tahu, malaikat kasih tahu nih Raja Herodes akan ngebunuh semua bayi. Jadi dia ngasih tahu ke Yusuf lewat mimpi atau lewat manapun bisa dikasih tahu gitu adik-adik. Dan akhirnya dia kasih tahu Maria, dan bayi Yesus pun dibawa sama dia untuk keluar dari, biar nggak ketemu sama Raja Herodes, jadi bayi Yesus nggak akan dibunuh. Seperti itu adik-adik ya. Jadi sama seperti dalam kehidupan kita. Kalau kita dalam bahaya, biasanya pernah nggak nih adik-adik ya, kalian ngedenger kayak ada bisikan gitu, jangan ngelakuin, nggak boleh, itu bahaya. Ada sesuatu yang ngingetin kita tanpa kita sadarin, itu malaikat Tuhan lagi ngingetin kita bahwa ngasih tau nggak boleh, itu bahaya. Tuh malaikat Tuhan ada di samping kita. Jadi setiap kita nih pasti di sampingnya yang selalu mengikuti, ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga atas hidup kita adik-adik. Yang kedua, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. berarti yang kedua poinnya, Roh Kudus bisa mengingatkan kita dalam kebenaran. Jadi mana yang baik atau yang buruk, biasa Roh Kudus bisa mengingatkan kita. Contohnya gini, contoh lagi adik-adik ya. Jadi misalkan kalian lagi ujian, ya kan, terus kalian bingung gitu kan. Tapi nanti ada malaikat Tuhan bilang, ayo berusaha, berdoa, berserah, ingat-ingat lagi. Tapi nanti di belakang ada yang ngasih tahu nih, iblis ngasih tahu, udah nyontek aja, dibanding nanti dapat nilai jelek gitu kan. Tapi malaikat Tuhan terus bilangin kebenaran, yang benar itu nggak boleh nyontek. Kamu sudah belajar, kamu harus ikutin kata hati. Akhirnya tetaplah tergantung kita, gimana kita mau, mana yang mau kita dengerin, malaikat Tuhan atau kita mau dengerin iblis. Mau ngikut mana adik-adik? Iya, pasti kalian mau ngikutinnya apa kata malaikat Tuhan kan. Roh Kudus yang ada yang ngikutin kita, yang ngasih tahu kalau tentang kebenaran itu harus dilakukan. Karena Tuhan itu suka segala sesuatu yang tentang kebenaran adik-adik. Kalau kejahatan itu biasanya yang hasut bukan Roh Kudus adik-adik, tapi itu iblis. Jadi hati-hati ya adik-adik ya. Yang ketiga, ini cerita tentang Samuel. Samuel, aku adalah Tuhan yang engkau layani. Berapa lama lagi kau bisa menantikan Saul? Bukankah dia sudah mendengar sebagai raja Israel? Nah, Samuel ini sedih karena Raja Saul sudah mati. Tuhan bilang jangan bersedih terlalu lama. Dia tuh bingung harus ngelakuin apa sih Samuel ini. Akhirnya Samuel mendengar suara Tuhan, dan Samuel ini diutus sama Tuhan nih, dengerin dia diutus apa? Bawalah seekor sapi muda dan katakan kepada rakyat bahwa engkau datang ke sana sebagai korban. Dan karena Israel dan anak-anaknya selanjutnya akan ditemukan siapa yang akan lebih baik Tuhan.
Nah, suaranya langsung hilang adik-adik. Jadi si Samuel ini emang dia tuh akan ngurapi raja-rajanya gitu kan. Nah, akhirnya karena Raja Saul sudah mati, akhirnya dia harus memilih siapa yang akan dijadikan raja selanjutnya. Nah, adik-adik, jadi Tuhan udah bilangin, pergilah dan carilah raja. Nanti setelah itu nanti Tuhan akan kasih suara lagi gitu kan. Dan setelah ini nanti tuh di cerita ini si Samuel akan mengurapi raja baru. Namanya siapa adik-adik? Ada yang tahu? Raja Daud, ya, raja selanjutnya. Wow, hebat banget ya adik-adik ya. Berarti Tuhan, Roh Kudus itu bisa ngebantu kita dalam mengambil keputusan juga adik-adik. Wow, hebat ya. Jadi dimanapun kita berada, kita terkadang suka bingung, atau kita ngerasa takut, atau kita merasa bimbang. Gak usah takut adik-adik. Karena kenapa? Karena dimanapun kita berada, mata Tuhan itu gak pernah lepas untuk ngeliatin kita, pantau kita. Dan selalu ingat, Tuhan itu sudah mengutus malaikat atau Roh Kudus untuk mengikuti kita, untuk ngebantu kita dalam mengambil keputusan, dalam kita bertindak, dalam kita melakukan segala sesuatu. Itu Roh Kudus Tuhan selalu mengikuti kita dimanapun. Wah, hebat kan? Siapa yang senang kalau yang ngikutin kita tuh selalu ada malaikat yang ngikutin kita? Siapa yang senang? Iya, maka dari itu, agar malaikat kita nggak pergi-pergi, selalu deket sama kita, kita harus deketin hati kita lagi sama Tuhan Yesus. Lebih sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Tuhan, minta sama Tuhan biar terus dilindungi dalam lindungannya, selalu dijauhkan dari yang jahat. Wow, Karini sudah selesai. Sebelum Karini selesai, Karini mau kasih pertanyaan untuk kalian adik-adik. Pertanyaannya adalah, siapa raja yang akan diurapi sama si Samuel? Calon rajanya siapa? Tadi Karina ada sebut tuh. Ayo, raja siapa? Kalau kalian tahu, kalian langsung WhatsApp ke gereja, WhatsAppnya senternya gereja. Nanti nilai kalian, poinnya akan dicatat, dan nanti suatu saat hadiahnya poin itu bisa kalian tukarkan dengan hadiah. Oke? Karena sudah selesai, sekarang kita mau bersatu dalam doa. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari yang indah ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami Tuhan agar kami selalu dapat menuruti nasihat-Mu, mengikuti segala perintah-Mu, menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau yang selalu berjaga-jaga atas kami, Engkau yang selalu melindungi kami dari bahaya apapun Bapa. Engkau yang selalu menuntun kami ke jalan yang baik Bapa. Terima kasih Tuhan karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera Tuhan, bukan kecelakaan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Yeay, kakak sudah selesai. Pesan kakak sebelum kita akhirin, ingat ya adik-adik ya, jangan lupa pakai masker kalau keluar, terus selalu mencuci tangan. Oke, stay safe. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.